Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, kita selaku seorang mukmin berbangga dan berbahagia bahwa kita telah memilih jalan kehidupan yang benar. Itu keyakinan kita. Tetapi sebalik itu, masih banyak orang yang menyangka bahwa mempunyai keimanan yang kuat, menjadi seorang muslim yang sejati, atau mungkin juga punya agama adalah suatu yang sifatnya adalah keterbelakangan. Jiwa orang mukmin yang merasa dirinya telah benar, dan jiwa orang kafir ataupun orang ateis yang tidak percaya kepada agama yang merasa diri mereka adalah benar. Mereka menyangka bahwa mereka telah memilih kehidupan yang benar juga. Tapi tidak, kita yakin bahwa kebenaran itu adalah ada pada keimanan, kepada meyakini adanya sesuatu yang mutlak dalam kehidupan itu yang berupa Tuhan, yang kita orang muslim mengatakannya Allah. Kalau seandainya beragama itu adalah keterbelakangan, maka tidak punya agama itu adalah sebuah kemajuan, maka itu yang layak untuk diikuti. Tetapi ternyata tidak. Justru memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan, itulah merupakan kemajuan. Itu adalah keniscayaan kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan menjadi kafir, tidak percaya kepada adanya Tuhan, itu adalah sesuatu yang keterbelakangan yang sebenarnya dan hakikatnya. Makanya kata-kata kufur dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, kufur itu bermakna adalah dari kafara, bermakna adalah menutupi. Sebenarnya kejiwaan orang kafir adalah mereka menutupi kebenaran itu sendiri. Saudaraku sekalian, para ulama tauhid telah menyebutkan makna agama ini apa. Agama adalah ad-din huwa wad'un ilahiyyun sa'iqun lidawil uqul as-salimah bi ikhtiyarim al-mahmud ila ma huwa khairun lahum bidzat. Apa artinya? Artinya adalah agama itu, kami orang yang beragama, kita orang yang beragama, kita orang yang beriman, menyatakan bahwa agama itu adalah ketentuan daripada Tuhan yang diturunkan kepada manusia, yang mereka punya akal sehat untuk membawa mereka kepada apa? Ila ma huwa khairun lahum bidzat, yaitu untuk membawa mereka kepada suatu kebaikan yang pasti dan mutlak. Jadi agama, kita beragama, kita beriman, meyakini adalah supaya kita mencapai kepada derajat kebaikan dan kebahagiaan yang sejati. Kita mencari kebahagiaan dengan agama ini. Kita tidak mencari malapetaka dengan agama ini. Maka orang yang tidak beragama, jangan menyangka bahwa mereka telah berada dalam jalan kebahagiaan. Tidak. Karena kebahagiaan yang sejati itu ada dalam keimanan, jalan iman kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan menuhankan segala sesuatu. Yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menuhankan segala sesuatu. Oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Telahkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang yang menjadikan nafsu keinginannya itu sebagai Tuhan? Adakah engkau akan menjadi pelindung bagi mereka atau bagi dia? Kemudian Allah sambung lagi, am tahsab anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu memahami atau mereka itu mendengar dan memahami? Padahal mereka inhum illa kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adallus sabila, bahkan mereka lebih sesat jalan lagi. Orang
yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan menuhankan segala sesuatu. Kenapa? Karena kebutuhan untuk percaya kepada yang mutlak itu adalah sesuatu kebutuhan jati diri manusia, suatu kebutuhan zat manusia. Manusia tidak akan pernah berhenti untuk bertanya, apa setelah ini? Apa yang terjadi di hari esok? Apa yang terjadi setelah kehidupan ini? Dari mana awal kehidupan ini dimulai? Itu adalah pertanyaan yang sangat filosofis. Arti filosofis apa? Pertanyaan yang mendasar sekali, yang menjadi pertanyaan orang-orang yang berakal. Lalu apa? Islam, datangnya Islam telah menjawab semua pertanyaan itu. Artinya, kita beragama Islam adalah kita telah mengimani sistem, sebuah sistem yang kita tidak perlu mempertanyakan lagi kenapa, mengapa, dan dari mana. Sedangkan seorang filosof, dia tidak berhenti mempertanyakan sesuatu yang tidak kadang dicapai oleh akal itu sendiri. Kenapa? Karena mereka belum tahu hakikatnya apa. Pertanyaan demi pertanyaan kita tanyakan adalah untuk demi menjawab kebutuhan logika akal kita untuk mengetahui hakikat yang sejati dan abadi. Seorang ateis terkenal dari Inggris bernama Anthony Flew, dia adalah seorang ateis dan terkenal ateisnya. Bagaimana dia membenci Tuhan, membenci kepada agama. Tapi akhirnya saat ini dia balik menyatakan bahwa Tuhan itu mesti ada. Kenapa Tuhan mesti ada? Karena dia katakan ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab secara logika, tetapi lebih logis, dan logisnya adalah hanya ada dijawab oleh agama. Apa itu? Dari mana asal kehidupan ini? Dari mana asal kehidupan ini? Dan bagaimana awal mula penciptaan ataupun segala sesuatu yang ada ini dimulai? Dua pertanyaan ini tidak ada jawaban yang logis, kecuali adalah percaya kepada adanya pencipta sejati yang menjadikan awal mula kehidupan dan yang menjadikan awal mula alam semesta ini. Itulah jawaban yang paling logis. Maka orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak logis, tidak memakai akal logikanya. Maka merasa yakin dan merasa berbanggalah kita dengan adanya Islam yang telah mengatur kehidupan ini. Bukan berarti Islam menjadikan kita tidak bebas, tapi Islam telah menghiraukan kita, telah memberikan semua pertanyaan kebutuhan kita yang semua telah tersistem dalam sebuah agama yang unik ini. Ikutilah sunnah Nabi SAW, ikutilah semua ajaran Islam, maka itu adalah tanda kebahagiaan hidup di dunia dan nantinya di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah